Di dunia Lego yang damai, setiap balok memiliki tempatnya. Namun di balik tatanan sempurna itu, sesuatu mulai retak. Langit yang cerah menjadi gelap gulita, dan tanah bergetar hebat. Gempa yang belum pernah terjadi sebelumnya merobek jantung Legopolis. Dari celah-celah yang menganga, kegelapan muncul. Bukan sekadar bayangan, tetapi makhluk-makhluk yang terbuat dari balok hitam pekat, para Void Bricks. Mereka menyebar seperti wabah, menyentuh segala sesuatu yang berwarna dan mengubahnya menjadi abu-abu tak bernyawa. Harapan tampak memudar. Di tengah kekacauan, Clara, seorang pembangun muda yang pemberani, menyaksikan ciptaannya yang paling berharga hancur. Namun dalam keputusasaan, ia menemukan tekad. Legenda kuno berbisik tentang Prismacore, sebuah artefak dengan kekuatan untuk mengembalikan warna dan kehidupan. Tersembunyi di tambang pembangun yang terlupakan, itu adalah satu-satunya kesempatan mereka. Perjalanan Alara membawanya melewati reruntuhan kotanya yang dulu semarak. Jalanan yang dulu dipenuhi tawa kini sunyi senyap, hanya diintai oleh para Void Bricks yang mengancam. Setiap langkah adalah pertaruhan, setiap bayangan bisa menyembunyikan bahaya. Namun, ingatannya tentang Legopolis yang penuh warna mendorongnya maju. Akhirnya, dia tiba di tambang pembangun. Di sana, di dalam gua kristal, Prismacore bersinar dengan cahaya lembut. Tapi saat dia menggapainya, penguasa Void Bricks, monster raksasa dari ketakutan dan balok-balok gelap, bangkit untuk menjaganya. Pertarungan untuk nasib Legopolis telah dimulai. Dengan kecerdasan dan kreativitas sebagai senjatanya, Alara menggunakan lingkungan sekitarnya untuk melawan makhluk raksasa itu. Dia bukan pejuang, tapi dia adalah seorang pembangun. Dia melihat kemungkinan di mana orang lain melihat kehancuran. Dengan ledakan energi terakhir, dia mengangkat Prismacore tinggi-tinggi. Cahaya yang menyilaukan meledak, membanjiri dunia dengan warna. Para Void Bricks larut menjadi debu, dan balok-balok yang rusak kembali ke kejayaan warnanya. Legopolis tidak hanya dibangun kembali, ia terlahir kembali, lebih hidup dari sebelumnya. Alara kembali sebagai pahlawan, bukan karena kekuatan, tetapi karena keberaniannya untuk membangun harapan di tengah keputusasaan. Di tengah kemeriahan kota Lego yang damai, langit tiba-tiba meredup. Awan ungu berputar-putar dengan ganas, dan dari pusatnya muncul Dr. Snap dengan tawa yang menggema, memecah ketenangan. Waktunya telah tiba. Dunia Lego yang membosankan ini akan kubongkar, dan kubangun kembali sesuai imajinasiku yang brilian. Teriaknya, warga Lego berlarian panik, jeritan mereka tenggelam oleh suara bangunan yang mulai runtuh. Dr. Snap melemparkan kristal-kristal ungu kecil ke udara. Begitu menyentuh tanah, virus itu menyebar seperti wabah, merasuki menara jam, mobil, bahkan bangku taman. Objek-objek itu berderak, berubah bentuk menjadi monster-monster kristal yang ganas, dan mulai menyerang warga yang tak berdaya. Saat harapan tampak sirna, deru mesin membelah kekacauan. Brickman, sang pahlawan kota, melesat masuk dengan motor Lego marahnya yang gagah. Dengan satu lompatan akrobatik, ia mendarat di tengah-tengah monster. Balok-balok Lego yang berterbangan di sekitarnya seolah menari mengikuti gerakannya, membentuk dinding pelindung raksasa dalam sekejap mata. Tidak di kotaku, Snap, seru Brickman. Suaranya penuh tekad. Kau boleh hancurkan bangunan kami, tapi semangat kami tidak akan pernah bisa kau runtuhkan. Dr. Snap hanya mencibir dari atas. Semangat, lihat apa yang terjadi pada semangatmu saat menghadapi ciptaan terbesarku. Atas perintahnya, monster-monster kecil itu menyatukan diri, membentuk golem kristal raksasa yang menjulang tinggi di atas gedung pencakar langit. Dengan satu ayunan tangan, golem itu menghancurkan separuh jalan raya. Brickman tidak gentar. Dengan kecepatan kilat, ia membangun palu perang raksasa dari puing-puing di sekitarnya dan melesat maju. Pertarungan apik pun dimulai. Setiap pukulan palu Brickman berhasil menghancurkan sebagian tubuh golem, namun kristal-kristal itu terus menyusun diri kembali. Brickman terdesak. Tetapi kemudian ia melihat inti energi yang berdenyut di dada golem itu sumber kekuatannya. Dengan sisa tenaganya, ia melemparkan palunya, membangun sebuah bor raksasa di udara, dan meluncurkannya tepat ke jantung golem. Ledakan ungu yang dahsyat menerangi seluruh kota,
dan golem itu hancur berkeping-keping. Dr. Snap menggeram marah. Ini belum berakhir. Brackman, ancamnya sebelum menghilang kembali ke dalam awan ungu. Di jantung kota Lego, tawa dan warna-warni memenuhi udara. Namun, kedamaian itu fana. Sebuah bayangan gelap tiba-tiba menyelimuti kota saat Dr. Snap, seorang jenius gila, muncul. Dengan kebencian, ia menekan tombol di sarung tangannya. Tanah bergetar hebat. Bongkahan-bongkahan Lego dari seluruh penjuru kota terbang dan menyatu, membentuk Lego Titan makhluk kolosal dengan mata merah menyala yang memancarkan kehancuran. Harapan belum sirna. Brackman, sang pahlawan pelindung, melesat dan membangun dinding pertahanan berlapis-lapis. Tidak di kotaku, Snap, teriaknya. Tapi Lego Titan terlalu perkasa. Dengan satu ayunan, dinding pertahanan itu hancur berkeping-keping. Tawa jahat Dr. Snap menggema. Kau tak bisa membangun harapan dari puing-puing, Brackman. Lego Titan mencengkeram Brackman dan melemparkannya dengan kekuatan penuh. Sang pahlawan menabrak sebuah gedung, meruntuhkannya sebelum jatuh terhempas. Kota hancur lebur. Jeritan minta tolong warga terdengar pilu. Dengan napas tersengal, Brackman menatap kehancuran di sekelilingnya. Aku tak cukup kuat. Sendirian, bisiknya lirih. Kekuatannya habis, dan ia pun pingsan di tengah puing-puing kota yang pernah ia lindungi. Kamera perlahan menjauh, memperlihatkan lautan reruntuhan dan kekacauan, dengan Lego Titan berdiri sebagai monumen kemenangan sang tiran.